konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, Yahudi dan Nasrani, Majusi atau agama apapun, maka tidak boleh memulai salam. Dan permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 1 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam penjelasan tentang An-Naqidus Tsalits, pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dalam kekafiran mereka atau membenarkan pendapat kekafiran mereka, maka ia telah kafir. Poin pertama, permasalahan pertama yang sudah kita bahas adalah maksud dari pembatal keislaman ini. Maksud dari pembatal keislaman ini yang sudah kita pelajari bahwa siapa saja yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, baik itu kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang murtad, dan selain mereka yang ditunjuki oleh dalil-dalil tegas tentang penjelasan akan kekufuran mereka, maka wajib bagi setiap muslim untuk memastikan kekufuran mereka.
wajib bagi setiap muslim untuk menegaskan kekufuran mereka dan tidak ragu di dalam hal itu. Dan ini termasuk daripada konsekuensi dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa saja yang kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut artinya mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini masuk ke dalam pembatal keislaman yang ketiga. Wajib mengkafiri seluruh orang-orang yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Wajib menyatakan kafirnya orang-orang yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Dan tidak boleh ragu akan hal tersebut. Atau tidak boleh berdiam, tidak mengatakan, tidak juga menyalahkan. Tidak mengatakan kekafiran, tidak juga membenarkan perkataan, ragu, diam. Ini tidak diperbolehkan. Meskipun orang tersebut, muslim tersebut, mengerjakan syariat-syariat Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Tapi ketika dia tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau bahkan membenarkan ajarannya orang kafir, maka meskipun dia muslim, sholat, bersyahadat, maka tidak bermanfaat syahadatnya. Ini adalah maksud dari pembatal keislaman yang ketiga ini, dan itu adalah permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua yaitu perkataan penulis au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran kekufuran mereka. Dan ini lebih parah daripada hanya tidak mengkafirkan atau daripada ragu terhadap kekafiran orang kafir. Ini sampai kepada membenarkan ajaran mereka. Dan di dalam zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, maka timbullah sebuah hamalah atau sebuah slogan bahwasanya agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani adalah agama samawi, agama langit. Agama yang berasal dari wahyu. Oleh sebab itu, seluruhnya adalah agama yang benar. Oleh sebab itu, tidak ada permusuhan antara orang Islam dengan agama-agama lain. Ini tidak benar. Ini sama dengan membenarkan ajaran mereka. Membenarkan ajaran kekufuran dan kesyirikan. Dan ini lebih parah dibandingkan tidak mengkafirkan atau ragu terhadap kekufuran mereka. Kemudian permasalahan yang ketiga yang sudah kita bahas adalah yaitu apa hukum mengatakan kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah saudara-saudara kita. Maka di dalam agama Islam bahwa kita dapati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan hanya di atas keimanan. Persaudaraan hanya di atas keimanan. Kemudian permasalahan yang keempat yang sudah kita bicarakan juga adalah hal-hal yang merupakan konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir. Hal-hal yang merupakan konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir. Yang pertama adalah membenci orang-orang kafir, memusuhi orang-orang kafir, tetapi tidak berbuat zalim. Seperti misalkan tetangga kita orang kafir, kita membenci kekufuran yang ada pada mereka, kita membenci kesyirikan yang ada pada mereka, tetapi kita tidak boleh berbuat zalim semena-mena. Bahkan kalau dia tetangga, maka dia wajib dihormati, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetapi kita sebagai seorang muslim wajib membenci, berlepas diri dari orang-orang kafir dan dari keyakinan, kesyirikan, kekufuran yang mereka yakini. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik adalah tidak mengurus jenazah mereka. Terutama jika sudah ada yang mengurusnya. Tidak memandikan, mengkafani, apalagi sampai mensolati, mengkuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini tidak melakukan, tidak mengangkat jenazahnya, tidak melayatnya, tidak menghadiri pemakamannya. Karena ini konsekuensi dari keimanan. Ini konsekuensi dari keimanan. Tetapi di dalam syariat Islam boleh mengunjungi orang kafir yang sakit demi mendakwahinya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Yang ketiga, seorang kafir tidak diwarisi hartanya dan tidak mewarisi harta kaum muslimin. Tidak diwarisi hartanya dan tidak mewarisi harta kaum muslimin. Yang keempat adalah seorang lelaki kafir tidak diperbolehkan untuk dinikahkan dengan seorang wanita muslimah. Agar wanita muslimah tersebut tidak terganggu agamanya, tidak tergoda agamanya dengan lelaki kafir tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini, betul? Kewajiban hijrah. Yang kelima adalah kewajiban berhijrah dari daerah yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Dan ini ada pembagian-pembagian yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dicek kembali kajiannya melalui Rifqan TV. Taib. Yang keenam sekarang. Termasuk konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir dan orang-orang musyrik adalah diharamkan untuk memulai salam kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Diharamkan untuk memulai salam, yaitu mengucapkan salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahud wan nasara bis salam." Janganlah kalian mulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Dan bagi para penuntut ilmu di majelis ini, saya mempunyai kitab menarik yang berjudul Ahkamus Salam. Dan kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Mahir atau Abdul Karim Al-Khatib yang sudah dimurajaah oleh Fadilatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, ahli hadis dari negeri Yordania, yang berjudul Irsyadul Anam ila Ahkamis Salam, yang artinya petunjuk kepada hukum-hukum salam. Dan termasuk di dalamnya yang dibicarakan adalah tidak dimulai salam terhadap orang-orang kafir. Ya, nanti juga ada pembicaraan apakah berlaku juga kepada ahli maksiat. Ada orang mabuk, ada orang main judi, kemudian kita lewat, apakah kita boleh salami atau tidak. Kemudian kalau seandainya orang ahlul kitab mengucapkan salam, apakah kita ucapkan juga, apakah kita jawab salamnya atau tidak. Taib, mungkin sedikit saya bahas karena ini biasanya saya bahas dalam satu kajian penuh 1 jam. Kita mulai permasalahan yang berkaitan dengan apakah orang-orang kafir
dimulai diucapkan salam kepada mereka. Ya, dimulai diucapkan salam kepada mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi tidak diucapkan salam atas mereka. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai kepada kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, qala Abu Sa'ad, law arada tahiyyata dhimmiyin fa'alaha yughayyiru salam bi an yaqula hadakallah au an'amallahu sabahak. Jika seorang muslim ingin memberikan ucapan selamat kepada orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi adalah orang yang hidup di tengah-tengah kita dan mereka aman bersama kita, tidak boleh kita menzalimi mereka, maka boleh dia mengucapkan ucapan semacam sambutan kepada, misalkan ketemu beisukan, ya, sedang hendak menukar untuk kita hendak menukar nasi goreng, nasi kuning, misalkan ketemu, maka boleh, tapi dengan merubah ucapan salam, dengan ucapan hadakallah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, au an'amallahu sabahak, atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada pagi harimu. Tentunya kalau kita di Indonesia dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan yang kita disebutkan tadi juga diperbolehkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadza alladhi qalahu Abu Sa'ad la ba'sa bihi idza ihtaja ilaih. Yang dikatakan oleh Abu Sa'ad ini itu bukan hadis tadi, ya. Itu perkataan para ulama. Kata Imam Nawawi mengomentari perkataan Abu Sa'ad, jika diperlukan ucapan seperti itu maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Seperti juga ucapan kata beliau, sabbahta bil khair. Semoga pagi ini engkau mendapatkan kebaikan. Au bis sa'adah, atau mendapatkan kebahagiaan. Lihat subhanallah. Au bil afiyah. Semoga pagi ini engkau mendapatkan afiat. Au sabbahaka Allah bis surur, atau semoga Allah memberikan kepadamu kebahagiaan, dan seterusnya. Wa amma idza lam yuhtaj ilaih fal ikhtiyar alla yaqula syai'an. Adapun jika tidak dihajatkan, tidak ada hajat kepadanya, maka pendapat yang diambil, yang dipilih adalah tidak perlu mengucapkan sesuatu apapun. Fa inna dzalika bastun lahu wa inasun wa izharu surat wud. Sesungguhnya mengucapkan seperti itu seakan-akan melapangkan bagi mereka, memperlihatkan rasa cinta kepada mereka. Wa nahnu ma'muruna bil ighlad alaihim wa manhiyuna an wuddihim fala nudhiruhu. Dan kita diperintahkan untuk mengeraskan atas mereka dan dilarang untuk memperlihatkan rasa cinta, maka kita tidak memperlihatkannya. Baik. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah, beliau mengatakan, fa in qila, jika ada yang bertanya, fa hal yajuzu an yabda'ahu bi ghairi salam. Bolehkah seorang muslim memulai mengucapkan sesuatu kepada orang kafir, orang musyrik tanpa ucapan salam, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min misli qawlihi, seperti ucapan kaifa asbahta, bagaimana kabarmu, kaifa amsaita, bagaimana pagi sore hari ini, dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Albani rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, wafat 20-an tahun yang lalu, alladzi yabdu li wallahu a'lam al-jawaz. Yang terlihat olehku, demi Allah lebih mengetahui, adalah boleh. Li'anna an-nahya al-madhkura fil hadits innama huwa 'anis salam. Karena yang terlarang di dalam hadis adalah yang menyebutkan salam padanya.
Wa huwa 'inda al-itlaq innama yuradu salam al-islami al-mutadammin lismillahi azza wa jalla. Dan yang dimaksudkan salam secara umum, secara penyebutan adalah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikenal dalam agama Islam. Yang dikenal dalam agama Islam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam assalamu ismun min asma'illah wada'ahu fil ard fa'afshuhu bainakum. Assalam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala letakkan di bumi, maka sebarkanlah di antara kalian. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, apakah orang ahli maksiat juga boleh dimulai dengan salam? Apakah orang ahli maksiat juga boleh dimulai dengan salam? Maka ada riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qaumin fihim mutakhalliqun bi khuluq fanadhara ilaihim wa sallama alaihim wa a'rada 'anil rajul faqala ar-rajul a'radta 'anni faqala baina 'ainayka jamrah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum orang-orang yang di mulutnya ataupun di sekitar lehernya ada minyak wangi perempuan. Ini menunjukkan bahwa dia sedang berzina, sudah berzina gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat kepada mereka dan beliau mengucapkan salam atas mereka. Tetapi beliau berpaling dari orang tersebut. Lalu yang disalami malah bertanya, engkau berpaling dariku wahai Rasulullah. Ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah SAW kalau berbicara dengan orang, itu ngadap orangnya memang. Jadi kalau seandainya berpaling itu adalah sesuatu yang aneh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa beliau berpaling? Karena di dahimu ada jamrah, ada semacam api yang menunjukkan bahwasanya dia sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Laisa bainaka wa bainal fasiqi hurmah." Tidak ada kehormatan antara engkau seorang muslim dengan orang fasik yang banyak melakukan dosa. Maksudnya tidak disalami pun tidak mengapa. Ya. Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang an ahlil qadar ayusallamu alaih, tentang orang-orang yang tidak percaya takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah diberi salam? Maka Imam Malik mengatakan la yusallamu alaihim, la yusallamu alaihim, tidak disalami mereka. Mereka tidak diperbolehkan untuk disalami. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Dhahaba al-jumhur ila annahu la yusallamu 'ala al-fasiq wal mubtadi'." Mayoritas para ulama berpendapat bahwa orang yang fasik, ahli maksiat dan juga ahli bid'ah tidak diberikan salam atas mereka. Ini bukan perkataan Ahmad Zainuddin ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini dituduh radikal gitu kalau ajarannya agak tidak ke timur-timuran. Padahal kita sedang berbicara perkataan para ulama Islam. Ya, lalu para ulama Islam seperti ini apakah ingin dihilangkan perkataan mereka? Hilang nanti agama Islam. Ya, hilang nanti agama Islam. Bahkan Al-Muhallab rahimahullah berkata, tarkus salami 'alal ahlil ma'asi sunnatun madhiyah. Tidak mengucapkan salam kepada ahli maksiat, ini adalah termasuk sunnah madhiyah, yaitu sunnat kebiasaan yang telah lampau dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Nah, lalu terakhir permasalahan yang berkaitan dengan salam. Kalau ahli kitab mengucapkan salam, apa yang harus kita ucapkan?
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, kaum Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Maka ucapkanlah wa alaikum. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sallama alaikumul yahudu fa innama yaqulu ahadum assalamu alaikum faqul wa alaik." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kaum Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sesungguhnya kaum Yahudi itu kaum yang suka menipu. Jadi seakan-akan dia mengucapkan assalamu alaikum, padahal yang diucapkan adalah assalamu alaikum. Assam artinya adalah kematian atas kalian. Ya, maka kata Rasulullah SAW, wa alaik, kamu juga. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kataba Abu Musa Al-Ash'ari ila Dihqan, yusallimu alaihi fi kitabih, faqila lahu atusallimu alaihi wa huwa kafir? Qala innahu kataba ilayya fasallama alaihi faradattu alaihi. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menulis surat kepada Dihqan. Dihqan seorang kafir. Lalu di dalam suratnya menuliskan Assalamualaikum. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari ditanya, apakah engkau mengucapkan salam kepada orang kafir? Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari menjawab, sesungguhnya dia telah menuliskan salam di dalam suratnya, maka aku menjawab salamnya. Ini menunjukkan apabila memang orang kafir, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab sesuai dengan ucapan dia salam. Kadang-kadang sebagai di zaman sekarang, karena sudah mudah orang mengakses informasi, maka orang kafir kadang-kadang fasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang sempurna seperti itu, kita pun menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah, turjumanul Quran, ulamanya umat Islam sepanjang masa dan ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau berkata, raddus salam ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Dzalika bi anna Allah yaqul wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Jawablah salam atas siapa saja yang beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat sini. Ini jawablah salam. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang nyari-nyari kesalahan, ya. Zaman sekarang tuh lihat, Ustaz-ustaz Imam Syafi'i mengajarkan kebencian. Padahal kalau dia lihat bahwa ada rangkaian yang diajarkan kepada umat. Ya. Kita tadi mengatakan tidak boleh menjawab salam, tidak boleh memulai salam, tetapi kemudian ada rangkaian-rangkaian di akhir. Dan saya menasihati orang-orang yang memotong-motong video, ya, demi menimbulkan kekacauan, akhirnya tertetes darah, terenggut nyawa, kemudian terhancur harta, itu susah hitungannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan kekacauan, menimbulkan kegaduhan, susah hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawablah salam atas orang yang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian diucapkan salam dengan sebuah salam, maka jawablah yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Bahkan berdasarkan fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini, kalau ada orang Yahudi, Nasrani, Majusi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita boleh menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau seandainya beliau berdalil dengan ayat ini, karena ayatnya mengatakan jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya.
Ya. Kita tidak boleh menjawab salamnya kaum Yahudi kalau seandainya dia juga mengucapkan yang buruk. Assalamualaikum. Itu kematian atas kalian. Maka kita jawab juga wa'alaik. Ya, wa'alaik. Taib. Kemudian ahibati fillah, Abul Abbas Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijri yang mempunyai kitab Al-Jami' Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wa ilaihi dhahaba ay ila wujubi raddis salam ala ahli dhimmah Ibnu Abbas wa Sya'bi wa Qatadah tamassukan bi umumil ayah. Dan pendapat yang mewajibkan untuk menjawab salamnya orang-orang kafir ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, kemudian Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Karena mereka berpegang teguh dengan ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 86 tadi. Jadi ini lari kepada permasalahan fikih. Ini lari kepada permasalahan fikih. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari, ulama Islam abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan dhahaba jama'atu minas salaf annahu yajuzu an yuqala fi raddi alaihim wa alaikumussalam kama yaruddu 'alal muslim. Berpendapat sekelompok dari ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa boleh untuk mengucapkan dalam menjawab salam alaikumussalam sebagaimana seorang muslim menjawab salamnya seorang muslim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas berarti terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang wajibnya menjawab salamnya orang kafir atau tidak. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila orang kafir Yahudi, Nasrani, Majusi atau apapun agamanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan yang fasih lengkap, maka kita berhak untuk menjawab. Karena dia sudah mendoakan, maka kita jawab dengan doa juga. Baik. Kemudian terakhir yaitu mengucapkan salam kepada sekumpulan orang yang di situ terdapat kaum muslimin dan orang-orang kafir. Di situ terdapat kaum muslimin dan orang-orang kafir. Apa hukumnya? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, abadatul awthan wal yahud, fasallama alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad SAW melewati sebuah majlis. Di dalam majelis tersebut terkumpul kaum muslimin, orang-orang musyrik, penyembah berhala, kaum Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam atas mereka. Ini menunjukkan bahwa jika terkumpul dalam satu majelis kaum muslimin dan kaum kafirin, kaum musyrikin, maka boleh mengucapkan salam atas kelompok tersebut. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, lihat ini membantah tuduhan bahwa dakwah sunnah, dakwah salaf tidak memakai perkataan para ulama, itu tuduhan keji, bohong. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Adhkar, "Idza marra wahidun ala jama'atin fihi muslimuna aw muslimun wa kuffar, fas-sunnah an yusallama alaihim wa yuqsad al-muslimin wa yaqsud al-muslimin awil muslim." Jika seorang melewati sekelompok yang di dalamnya kaum muslimin atau muslim kafir, dua orang saja, muslim kafir, atau kaum muslimin dan kafir, maka sunnahnya adalah mengucapkan salam atas mereka. Dan yang dimaksud saat mengucapkan salam adalah orang-orang muslim. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi beda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sufi yang berkeyakinan wahdatul wujud, sedangkan Ibnul Arabi ahli hadis dari mazhab Maliki. Beliau berkata, wa mithluhu idza marra bi majlisin yujma'u ahlu sunnati wal bid'ah wa bi majlisin fihi udulun wa zulmah wa majlisun fihi muhib wa mubghid.
Dan sama juga kalau di dalam majlis itu ada ahlus sunnah, ahlul bidah. Kemudian ada orang-orang zalim, ada orang-orang lurus. Dan ada orang-orang yang dicintai karena iman dan yang dibenci karena iman. Maka boleh mengucapkan salam pada mereka tersebut. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan salam. Baik. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, Yahudi dan Nasrani, Majusi atau agama apapun, maka tidak boleh memulai salam. Dan permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan tentang hal yang keenam, yaitu tidak memulai orang kafir dengan salam. Tapi jika mereka mengucapkan salam sesuai salamnya kaum muslimin, maka apa yang kita lakukan? Menjawabnya. Menjawabnya dengan sempurna. Baik. Sekarang yang ketujuh adalah yaitu konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir adalah tidak menampakkan mereka di majlis-majlis atau tidak menyediakan tempat khusus bagi mereka, tidak menyediakan jalan khusus bagi mereka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sambungan dari hadis tadi. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih. Yang artinya, jangan kalian mulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jika kalian bertemu dengan mereka, dengan salah seorang dari mereka di sebuah jalan, maka sempitkanlah ia kepada jalan yang paling sempit. Hati-hati pemahaman terhadap hadis ini. Ya, hati-hati pian memahami salah terhadap hadis ini. Jangan-jangan nanti di jalan tahu kita itu ada orang Nasrani Yahudi, kemudian digepak sampai gugur. Nah, ini tidak benar. Coba kita lihat perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Mufhim lima ashkala min sahihi Muslim. Beliau mengatakan, wa idza laqitumuhum fit tariqi fattarruhum ila adyaq. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka sempitkanlah mereka kepada jalan yang paling sempit. Ma'nahu, maknanya adalah la tatanahhaw lahum 'anit tariqid dayyiq. Jangan mengenyamping bagi mereka dari jalan yang sempit. Misalkan ini jalannya seini-ini aja. Kemudian kita jalan. Ada orang kafir, lalu kita ke samping demi mereka. Itu yang enggak boleh. Paham maksudnya? Ikraman lahum wa ihtiraman, sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap mereka. Ini yang enggak boleh. Wa ala hadza fatakunu hadhihi al-jumlatu munasibatan lil jumlatil ula fil ma'na wal 'athf. Dan atas inilah maka kalimat ini sesuai dengan kalimat yang pertama, semakna dengan kalimat yang pertama. Walaysa ma'na dzalik, lihat, dan bukan maknanya adalah anna idza laqinahum fi tariqin wasi'in annana nulji'uhum ila hirfahi hatta nudayyiqa alaihim. Kalau kita bertemu di jalan yang luas, bukan maknanya berarti kemudian kita gepak mereka ke samping, ya. Kita sempitkan mereka, tidak. Li'annahu dzalika adzan minna lahum min ghairi sabab. Karena perbuatan itu adalah perbuatan keburukan dari kita kepada mereka tanpa sebab. Tidak boleh kita menyakiti orang kafir tanpa sebab. Tidak boleh kita menyakiti orang kafir tanpa sebab. Tapi ajaran agama kita tidak boleh memuliakan mereka dan menghormati mereka dengan cara kalau jalannya sempit, kemudian kita ke samping demi mereka biar jalan, agar
mereka dihormati, dimuliakan. Ini tidak benar. Tetap jalan seperti biasa. Sempit ya sempit, sama-sama sempit. Paham ini para ikhwah? Itu yang ketujuh dari konsekuensi mengkafirkan orang-orang kafir. Kemudian yang kedelapan adalah tidak memperkenankan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram Mekah. Masjidil Haram Mekah. Hal ini berdasarkan surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Najis i'tiqadi terutama. Ya, najis keyakinannya karena mensyirikan Allah dan mengkafiri Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah tahun ke-9 Hijriah. Dan ini juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala Aliyan fi mausimil hajj, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib tahun ke-9 Hijriah pada musim haji. Alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh berhaji setelah tahun ini, tahun ke-9, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji tahun ke-10. Ya, tidak boleh berhaji setelah tahun ini, tahun ke-9, seorang musyrik, dan tidak boleh tawaf di Baitullah orang yang telanjang. Apa maksudnya tidak boleh tawaf orang yang telanjang? Jadi kisahnya begini. Orang-orang kafir Quraisy sebelum penaklukan kota Mekah, dari mulai dahulu, mereka itu menguasai Masjidil Haram dan Ka'bah. Dan mereka jadikan Masjidil Haram dan Ka'bah itu sebagai kota perdagangan, perniagaan. Salah satunya adalah mereka menyediakan pakaian untuk orang-orang pendatang. Tidak boleh tawaf di Baitullah kecuali dalam keadaan memakai pakaian mereka yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apabila pakaiannya habis, maka mereka tidak boleh tawaf dengan pakaian yang mereka bawa dari daerah mereka. Mereka harus telanjang. Tawafnya dalam keadaan telanjang. Dan itu berlaku pada laki-laki dan perempuan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, wala yatufu bil baiti uryan, dan janganlah ada yang tawaf orang satupun dari orang yang telanjang. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi para perempuan muslimah, ya, bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah mereka itu bertelanjang, melepaskan pakaian mereka. Maka siapa saja dari wanita-wanita muslimah di zaman sekarang yang bertelanjang, maka sebenarnya bukan masuk ke dalam jenjang kemodernan, tetapi malah kejahiliahan, kembali kepada kejahiliahan. Dan saya ingatkan kepada bapak-bapak, para lelaki mempunyai tugas utama, mempunyai tanggung jawab berat untuk saudari-saudari perempuannya, untuk keluarga-keluarga perempuannya. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya, terutama di zaman sekarang. Zaman yang orang menganggap bahwa seluruhnya kesuksesan ada pada duit, uang, harta, tumpuk, rumah megah, mobil mewah. Tidak mengapa saya berjoget di hadapan kamera live demi duit. Ini pemikiran yang sangat-sangat menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal duit tersebut tidak juga mendatangkan kebahagiaan, karena kebahagiaan ada pada hati. Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan pada banyaknya harta benda, tetapi kekayaan pada hati yang senantiasa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Kemudian yang ke-9 adalah wajib mengeluarkan orang-orang musyrik
dan kafir dari jazirah Arab. Dan ini adalah peraturan dalam agama Islam. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dan yang berhak mengeluarkan ini adalah para pemimpin kaum muslimin, tidak sembarang orang. Ya, para pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil Arab hatta la ada'a illa musliman. Sungguh aku akan benar-benar mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sampai aku tidak meninggalkan seorang pun di dalamnya kecuali seorang muslim. Nah, ini hadis yang seperti ini kadang-kadang menjadi celah bagi orang yang fobia terhadap Islam. Menjadi celah bagi orang yang ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW, merendahkan agama Islam. Menjadi celah bagi orang-orang yang orientalis untuk merendahkan Islam. Ada seorang pernah saya dengar di YouTube mengatakan begini, bagaimana saya mau percaya Islam adalah agama keselamatan? Lalu nabinya Muhammad SAW dari mulai semenjak diutus sampai terakhir dipenuhi dengan darah. Perjuangannya berdarah. Maka ini adalah celaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kita pada saat itu tidak bisa menjelaskan kepada dia, orang kafir, orientalis kafir, tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita bisa berbicara dari sejarah. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW saat diizinkan untuk menegakkan peperangan, itu tidak mulai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diizinkan peperangan ketika benar-benar sudah memiliki kekuatan. Itu pun dimulai dengan dakwah. Itu pun dimulai dengan dakwah. Dan hati-hati, sebagian orang gara-gara yang seperti ini bisa murtad. Akidahnya lemah, akidahnya kurang, akhirnya membenci Islam. Menganggap Islam penuh dengan darah. Apalagi sekarang dikait-kaitkan dengan orang-orang yang suka ngebom, suka menggorok leher, suka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, ada faedah di sini berkaitan dengan hal ini, bahwa tidak mengapa, sebagian pendapat para ulama, tidak mengapa orang kafir masuk ke jazirah Arab dalam waktu yang dibatasi untuk sebuah kepentingan kaum muslimin. Ya, untuk sebuah kepentingan kaum muslimin. Asalkan mereka tidak memperlihatkan syiar-syiar agama mereka. Kemudian tempat-tempat ibadah mereka di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, konsekuensi dari mengkafirkan orang-orang kafir adalah yaitu tidak diperbolehkan memuji dan menyanjung mereka. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan untuk memuji dan menyanjung mereka. Hanya ada perkataan yang mengatakan bahwasanya pemimpin yang jujur dan dia pemimpin seorang kafir yang menjadi pemimpin tetapi dia jujur lebih baik daripada seorang muslim yang dia korupsi. Ini perkataan penuh dengan hawa nafsu. Karena jujur tidak akan bisa melawan tauhid. Jujur dari seorang musyrik ke orang kafir tidak akan bisa melawan tauhid, meskipun yang bertauhid adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau tidak jujur. Karena kesyirikan dosa besar, jujur dosa besar yang menyebabkan kepada kekufuran dan kekekalan abadi dalam neraka. Sedangkan tidak jujur
jadi maling, dosa besar, tetapi dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11 adalah diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam perihal akidah mereka, ibadah mereka, adat istiadat kebiasaan orang-orang kafir, bahkan pakaian mereka yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ada perkataan yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis aqallu ahwalihi tahrimul mutasyabbihi bihim." Atau tahrimut tasyabbuhi bihim. Hadis ini pemahaman yang paling rendah adalah haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wa in kana zahiruhu kufrul mutasyabbihi bihim. Meskipun sebenarnya yang terlihat dari hadis ini adalah kafirnya orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ingat itu baik-baik. Jadi urusannya bukan hanya urusan memakai baju Sinterklas, kemudian mengucapkan Happy New Year's, Merry Christmas. Bukan. Urusannya adalah urusan kekufuran bagi seorang muslim. Dan salah satu ujian terberat memang bagi kaum muslimin adalah ketika ada orang-orang yang dianggap berilmu kemudian perkataannya menyimpang. Dianggap perkataan yang menyimpang ini adalah di atas ilmu. Ini sebuah kekeliruan besar. Dan ada lagi penemuan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, yang berasal dari Damaskus, Al-Harrani. Beliau mengatakan, "Inna at-tashabbuha fil zahir yurithul mahabbah fil batin." Menyerupakan diri secara lahiriah, berpakaian-pakaian seperti orang-orang kafir, ini mewariskan rasa cinta di dalam hati. Nah, ini yang berbahaya. Padahal tidak akan pernah terjadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya saling kasih mengasihi, cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu mustahil. Itu bahayanya. Jadi bahayanya bukan hanya sekedar samaan, baju habang-habang, bukan. Ya, tetapi bahayanya adalah ada semacam rasa ditimbulkan oleh Allah dari penyamaan tersebut, rasa cinta kepada orang-orang kafir, dan ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, ini diharamkan dalam agama Islam. Kemudian juga penemuan yang ketiga, kata beliau, wa inna tashabbuha fil zahir yurithul akhlaq bainahum. Menyerupakan diri secara lahiriah itu akan mewariskan akhlak yang sama di antara mereka. Makanya jarang orang yang mengaku toleransi kemudian dia mencampur adukan akidah, boleh mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beragama selain agama Islam di hari raya mereka, jarang untuk mengingkari kekufuran mereka. Karena ada rasa cinta, ada rasa kesamaan, dan itu manusiawi. Kita saja kalau ke luar negeri, ke Mekah misalnya, kemudian bertemu orang pakai baju sesirangan, oh Banjar nih. Jadi asa parak. Meskipun tidak tahu sebelumnya. Nah, itu konsekuensi dari menyerupakan secara lahiriah. Dan itu adalah penemuan yang ditemukan oleh Al-Imam Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Taib. Tidak cukup waktu kita. Terakhir saya akan menyebutkan tentang, masih ada satu poin lagi, poin yang ke-5 ya, yaitu permasalahan yang ke-5 atau ke-6.
kelima yaitu hukum-hukum yang diperbolehkan bersama orang kafir. Ya, apa saja yang diperbolehkan bersama orang kafir. Atau saya sebutkan saja secara cepat, yaitu boleh berdagang, berjual beli dengan mereka. Kemudian yang kedua, boleh mengambil pengalaman-pengalaman mereka di dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Boleh. Dan dalilnya ada itu ya. Kemudian yang ketiga adalah boleh untuk mengadakan perjanjian damai dengan mereka, ya, perjanjian bilateral dengan mereka diperbolehkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah boleh membalas mereka dengan hadiah apabila mereka berbuat baik kepada kita. Boleh kita balas jasa mereka, ini tidak mengapa. Ya. Dan dalil-dalilnya dilihat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, kemudian juga dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15. Baik. Di sisa waktu 10 menit sebelum kita salat Isya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan permintaan dari beberapa kaum muslimin, dan banyak itu, tentang hal yang tersebar sekarang di media sosial, yaitu tentang puasa 1 hari pertama di bulan Rajab senilai dengan puasa sekian. Siapa yang punya filenya? Coba 1 hari berapa itu? Ada yang punya filenya? 1 hari puasa di bulan Rajab senilai dengan puasa sekian. 2 hari puasa di awal bulan Rajab senilai dengan puasa sekian. 3 hari puasa di bulan Rajab senilai dengan puasa sekian. Pokoknya pahalanya besar. Sampai 700 tahun pahala puasanya. 3 hari pahala 3 hari puasa di awal Rajab sama dengan berpuasa 700 tahun. Siapa yang tidak tergoda itu? Segala hajatnya dicukupi. Ya, masuk surga tanpa hisab. Oh, Masya Allah, ya, luar biasa. Maka saya akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama salaf dan juga para ulama setelah mereka, ya, tentang bahwa tidak ada amal ibadah khusus karena bulan Rajab yang didasari oleh dalil yang sahih. Tidak ada amal ibadah khusus karena bulan Rajab yang didasari oleh dalil yang sahih. Sekarang perhatikan sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan riwayatnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil. An Kharsyah bin Al-Hurr rahimahullahu taala qala ra'aitu Umar yadribu akuffal mutarajjibin hatta yada'uha fi at-ta'am wa yaqul kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Dari Kharsyah bin Al-Hurr rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, aku telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang kedua terbaik setelah para nabi, para rasul, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Aku telah melihat Umar radhiyallahu anhu memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa karena bulan Rajab, dan beliau berkata, makanlah kalian seluruhnya, karena sesungguhnya ia adalah bulan yang dahulunya orang-orang jahiliyah mengagungkannya. Ya, baik. Disebutkan lagi dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi'un an 'Asim bin Muhammad an abihi qala kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ra'a an-nasa wa ma yu'idduna li Rajabin kariha dzalik. Dari Waqi' rahimahullah meriwayatkan dari Asim bin Muhammad,
ia meriwayatkan dari bapaknya bahwa ia berkata, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah beliau jika melihat orang-orang dan apa yang mereka siapkan untuk bulan Rajab, maka beliau membenci hal itu. Ya, persiapan untuk bulan Rajab. Kemudian juga terdapat riwayat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa an Mujahidin qala an Urwata ibni Zubair faqala Urwatu ya ummal mu'minin ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman qalat ma yaqul qala yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a Umar yahdahunna fi Rajab faqalat yarhamullah Aba Abdurrahman ma'tamara Rasul sallallahu alaihi wasallam umratan illa wa huwa syahid wa ma'tamara fi Rajabin qattu. Ini berkaitan dengan ibadah umroh di bulan Rajab. Ya, terutama travel umroh. Dari Mujahid ibn Jabr, seorang tabi'i yang dikatakan oleh para ulama, fa idza ja'aka an Mujahid fahasbu. Jika datang tafsiran terhadap ayat Al-Qur'an dari Imam Mujahid rahimahullah, maka cukup bagimu. Cukup tafsiran tersebut karena sudah benar tafsirannya. Imam Mujahid rahimahullah berkata, Urwah bin Zubair, seorang tabi'i, meriwayatkan beliau berkata, wahai ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Beliau menjawab, apa yang ia katakan? Jadi Aisyah bertanya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Beliau berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berumrah sebanyak 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka beliau berumrah 4 kali. Umrah yang pertama tahun ke-6 Hijriah tidak jadi, umrah yang kedua sebagai gantian dari tahun ke-6 Hijriah, umrah yang ketiga saya lupa, umrah yang keempat adalah ketika haji. Maka salah satunya di bulan Rajab, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman artinya pendapat beliau itu keliru gitu loh, maksudnya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berumrah kecuali ia bersamanya. Artinya ditemani oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sangat tahu beliau. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berumrah sama sekali di dalam Rajab. Apalagi sampai mengkhususkan. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan ibadah menyembelih hewan khusus di bulan Rajab. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la far'a wala atirah. Tidak ada fara' dan tidak ada atirah. Atirah adalah hewan yang disembelih karena masuk bulan Rajab. Nah ini para ikhwan. Baik. Jadi tidak ada puasa, tidak ada ibadah umrah, tidak ada sembelihan khusus bulan Rajab. Ya. Kalau mau umrah silahkan, tapi bukan karena Rajabnya. Kalau mau puasa silahkan, tapi bukan karena Rajabnya. Kemudian ini ada sholat. Sholat namanya sholat raghaib. Dari Abu Mansur Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat 525 Hijriah. Abu Mansur Al-Khattabi. Amma salatul raghaib. Amma salatul raghaib. Fattuhima biwad'iha Ali bin Abdullah ibnu Jahdham. Wada'aha ala rijalin majhulin lam yujidu fi jami'ul kutub wa huwa hadithun atwal min tawili jam'in minal kadhib wa zur ghairu qalil. Adapun hadis tentang salat raghaib, maka telah dituduh yang memalsukannya adalah Ali bin Abdullah bin Jahdham. Ia palsukan atas perawi-perawi yang tidak dikenal biografinya. Tidak ada di dalam seluruh kitab-kitab hadis. Lalu beliau berkata, ia adalah hadis yang panjang sekali, kumpulan hadis itu adalah kumpulan dusta dan kebohongan yang tidak sedikit. Ini disebutkan di dalam kitab
al-ba'ith ala inkaril bid'ah wal hawadith. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Jadi dari 6, 7. Ya, saya bawakan perkataan-perkataan para ulama. Abad ke-6 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau berkata, "Wahtajja bihil ulama'u ala karahati hadhihi as-salati al-mubta'da'ati allati tusamma ar-raghaib. Qatalallahu wadi'aha wa muqtara'aha fa innaha bid'atun munkarah minal bid'ah allati hiya dhalalatun wa jahalatun wa fiha munkaratun zahirah." Dan para ulama berhujjah dengan ini atas kemakruhan. Makruh di sini bukan makruh yang kalau dikerjakan tidak mengapa ya, tapi haram. Yang kemakruhan sholat yang bid'ah ini, yang dinamai dengan sholat raghaib. Semoga Allah menghancurkan pembuat pemalsunya, karena sesungguhnya ia adalah sholat yang bid'ah mungkar, termasuk dari bid'ah-bid'ah yang ia adalah kesesatan dan kebodohan. Dan di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang sangat jelas. Waqad sannafa jama'atun minal a'immah musannafatin nafisatan fi taqbihiha wa tadli musalliha wa mutadi'iha wa dalaili qubhiha wa butlaniha wa tadalluli fa'iliha akthar min an tuhsar wallahu alam. Dan sekelompok ulama telah menulis di dalam tulisan yang bagus tentang keburukan sholat tersebut, kesesatan orang yang melakukan sholat tersebut, kebid'ahan yang melakukannya, sedangkan dalil buruknya dan batalnya serta sesat pelakunya sangatlah banyak untuk dihitung. Wallahu alam. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Saya tidak perlu menyebutkan tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Imam Ibnu Qayyim, tetapi ya, tidak mengapa. Karena berurutan ya, tadi abad ke-6, abad ke-7, sekarang abad ke-8. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam wafat pada tahun 728 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah. Wa amma saumu Rajab bi khususihi fa ahaditsu kulluha dhaifah. Adapun berpuasa pada bulan Rajab dengan mengkhususkannya, maka hadis-hadisnya seluruhnya lemah. Bal maudhu'ah, bahkan palsu. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha. Para ulama tidak menganggap satu pun darinya. Walaysat minadh dhaif alladhi yurwa fil fadhail. Dan dia bukan hadis-hadis yang lemah yang diriwayatkan dalam fadilah-fadilah amal. Bal amatuha minal mawdu'at al-makdzubat. Tetapi seluruh hadis-hadisnya kebanyakan dari hadis yang palsu dan dusta-dusta. Ya, ini hati-hati yang menyebarkan. Tidak diperbolehkan untuk disebarkan. Haram itu untuk disebarkan. Ya, diharamkan menyebarkan potongan video yang satu hari berpuasa di awal Rajab maka pahalanya begini. 2 hari berpuasa di awal Rajab maka pahalanya begini. 3 hari. Kenapa? Karena itu berdasarkan hadis yang palsu dan dusta. Siapa yang menyebarkannya dan dia tahu kepalsuan hadisnya, dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di dalam neraka. Taib. Itu tadi dari mazhab Hambali. Misalkan itu, oke, itu mazhab Hambali Ustaz. Syekhul Islam kan mazhab Hambali. Saya bawakan juga, bisa bawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mazhab Hambali juga. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mazhab Hambali juga. Sekarang dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 852 Hijriah, yang bermazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli syahri Rajab. Lam yarid fi fadli syahri Rajab. Tidak terdapat di dalam keutamaan bulan Rajab. Wala fi siyamih. Tidak juga di dalam berpuasa padanya. Wala fi siyami syai'in minhu. Tidak juga di dalam berpuasa khusus darinya. Muayyan. Darinya secara tertentu. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi. Dan tidak juga dalam bangun malam khusus di dalamnya. Fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Sebuah hadis sahih satupun
yang cocok dijadikan sebagai sandaran hukum. Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh, dan telah mendahului Al-Hafidh Ibnu Hajar kepada penegasan akan hal ini Al-Imam Al-Hafidh Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh, seorang ahli hadis. Wa rawinahu anhu bi isnadin sahih wa kadzalika rawinahu an ghairihi, dan kami telah riwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih akan hal ini, demikian pula kami riwayatkan dari selain beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, abad ke-10 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab Asy-Syamarih fi Ilmi Tarikh, wa warada fi fadli saumihi ahadits lam yathbut minha syai' bal huwa baina munkar wa maudhu. Dan telah terdapat di dalam tentang keutamaan berpuasa pada bulan Rajab hadis-hadis yang tidak satu pun yang sahih darinya. Bahkan hadis-hadis tersebut antara hadis yang mungkar dan hadis yang palsu derajatnya. Mungkar artinya adalah hadis lemah menyelisihi hadis sahih. Ya, sudah lemah, letoy, kemudian menyelisih hadis yang sahih, itu namanya mungkar. Kalau diteruskan tidak cukup. Ini saya tulis tulisan ini pada tahun 1434 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. 11 tahun yang lalu saya tulis ini. Ya, 11 tahun yang lalu saya tulis ini. Tepat pada bulan Rajab. 2 Rajab saya tulisnya. Jadi janganlah setelah ini kita dikatakan intoleran, radikal, gitu ya. Bahasa-bahasa zaman sekarang. Saya bacakan perkataan para ulama, mau diapain coba? Oh, disembunyikan ini semua demi adat kebiasaan masyarakat. Bukankah kita harus membersihkan itu? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah di Masjid Imam Syafi'i, terutama saya, kayaknya sudah dicap intoleran. Ya, keras, saklek. Ini perkataan para ulama, mau diapain coba? Kalau memang takdirnya intoleran, ya sudahlah. Itu mungkin 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah seperti itu. Ya. Tapi saya bawakan perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan membacanya juga kada menyarik-nyarik. Ya, kita cuma menasihati. Siapa yang umpat, alhamdulillah. Yang kada umpat, silahkan. Itu hak. Ya. Nanti toh kita akan di akhirat akan ditanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, madza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Baik. Dan siapa yang mengajak kepada sesuatu, dia akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati itu yang menyebar-nyebar video seperti itu, harus dia bubuhkan dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak, dia termasuk pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.